7 September kemarin, tepat 16 tahun aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib terbunuh. Namun hingga kini penyelesaian kasus Munir seolah tertutup awan kelabu. Dalang di balik pembunuhan Munir belum tertangkap. Motif utama pembunuhan Munir masih sumir. Rezim berganti, janji Jokowi kembali ditagih untuk menuntaskan tabir pembunuhan Munir. 2 tahun lagi kasus pembunuhan Munir terancam ditutup karena kadaluarsa. Bagaimana menagih janji penguasa agar keadilan bagi Munir tidak ikut terkubur. Dan malam ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom dan juga sambungan telepon. Yang pertama ada Muhammad Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Bang Khairul. Selamat malam. Ya, oke, terima kasih Bang sudah bergabung. Dan ada Bang Haris Hazar, Direktur Eksekutif Lokataru. Selamat malam Bang Haris. Malam. Ya, terima kasih Bang Haris sudah bergabung. Dan juga ada Taufik Basari, anggota Komisi Hukum DPR RI. Bang Taufik, terima kasih sudah bergabung Bang. Ya, selamat malam. Ya, oke, saya langsung saja. Saya ke Bang Haris dulu kalau gitu. Bang, setiap tanggal 7 September ini selama 16 tahun ke belakang terus ditanya soal kasus ini. Dan bahkan ini semakin dekat menuju masa kadaluarsa 2 tahun lagi kalau tidak salah. Apa yang Anda bisa sampaikan soal ini? Apakah kemudian isu mangkraknya penyelesaian kasus ini dari tahun ke tahun ini masih sama atau bagaimana? Pertama memang ini adalah upaya yang minimal ya sebetulnya yang memang terekspos besar setiap tahun setiap tanggal 7 September. Tapi sebetulnya soal tagihan untuk menyelesaikan kasus ini itu tiap detik. Ada banyak upaya yang dilakukan di tingkatan masyarakat sampai ke level keluarga bahkan. Nah, meaningnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah salah satu kasus yang kalau dalam bahasa Inggris disebutnya benchmark ya, patokan. Dan karena ini tidak diselesaikan, maka itulah yang kita lihat hari ini ada banyak orang yang sebetulnya bekerja seperti Munir memperjuangkan hak. Itu justru menjadi bulan-bulanan, pakai bahasa gampangnya bulan-bulanan, tapi sebetulnya dikriminalisasi, dijadikan sasaran diskriminasi, dijadikan sasaran kekerasan, atau berbagai hal yang menyebar hari ini di mana-mana. Sejak awal, nggak perlu nunggu sampai 18 tahun, 17 tahun, atau berapa belas tahun. Di hari-hari awal sudah disampaikan bahwa menyelesaikan kasus ini adalah bagian dari upaya untuk memotong mata rantai. Nah, mata rantai kejahatan terhadap kemanusiaan atau menyelesaikan juga apa yang diperjuangkan oleh Munir. Nah, di sisi koin yang sebaliknya pada masalah yang sama, ketika hal ini tidak diselesaikan atau dibiarkan oleh penguasa, ya saya nggak mau bilang rejimnya manapun, tapi sudah ada 2 rejim bahkan 3 rejim ada yang bilang 3 rejim yang membiarkan semua peristiwa ini, itu justru menunjukkan bahwa kalau diungkap dia justru akan meluluh lantahkan kekuasaan, karena kekuasaan ada di belakang kejahatan ini. Jadi Munir itu dibunuh karena memang ada instrumen kekuasaan yang dominan di balik peristiwa tersebut. Ini yang kemudian lembaga-lembaga yang mulai dari presiden begitu, TPF, DPR dan parlemen, Komnas HAM ini nggak berkutik begitu? Oh iya, karena makin dia dikejar kasus ini, kan ini berhenti di Nurdi Purwopranjono dan Nurdi pun di level Mahkamah Agung dibebaskan. Tapi kalau diungkap lebih luas, lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, dia justru akan mengungkapkan struktur inti kekuasaan, turut serta membunuh Munir, dan kejahatan itu tidak berhenti, tapi dia berlanjut dengan cara membiarkan kasus ini tidak diselesaikan. Itu juga kejahatan loh. Jadi bukan cuma membunuh Munir aja kejahatan, tidak memberikan keadilan, tidak mengungkap kebenaran, itu juga bagian dari kejahatan. Dan oleh karenanya saya mau bilang, dia masih terus berlanjut, kejahatan itu masih terjadi sampai sekarang. Dan nggak bisa rejim yang sekarang bilang bahwa itu rejim yang dulu. Ya kan? Ini kan bukan nggak enak toko yang di sini pindah ke toko sebelah, bukan seperti itu. Ini rejim kekuasaan dia berlanjut. Rakyat, korban, itu melihatnya ke negara. Siapapun negara, dia masih memiliki kewajiban yang sama seperti rejim yang sebelumnya. Tetapi rejim yang sekarang pun juga nggak mau
menyelesaikan gitu. Oke, walaupun Jadi kemudian sebetulnya kasus ya. ini berpotensi untuk memperbaiki, kalau diungkap dia memperbaiki bangsa ini ke depan. Oke, Kalau walaupun tidak kemudian diungkap justru memang ingin menghancurkan bangsa ini. Oke, Bang Haris, walaupun kemudian ini menjadi legacy setiap rezim begitulah. Anda bisa katakan ada 3 rezim mungkin gitu ya. Berarti sekuat itu kemudian power dari si dalang pembunuhan Munir ini untuk menguasai lembaga-lembaga yang sudah bekerja sejak 16 tahun silam ini ya. Betul. Oke. Spider crime-nya cukup kuat. Jadi menyandra siapapun yang naik pada level kekuasaan. Oke, Bang Haris, ditahan dulu. Saya mau ke Bang Khairul Anam. Bang, ada persepsi publik yang mengatakan ini terdengar cukup satir ya, bahwa kemudian kasus Munir ini hanya diperingati setiap tahun sekali pada tanggal kematiannya begitu. Ya sangat satir begitu. Apa kemudian catatan Anda mengenai pengungkapan kasus ini? Benarkah kemudian apa yang disampaikan Bang Haris ini ada hal-hal yang memang tidak bisa ditembus begitu sehingga isu mangkraknya itu hanya sampai di situ saja? Ya, saya akan ngomong dalam beberapa konteks. Konteks pertama adalah mengingatkan kembali apa yang dinyatakan oleh Presiden SBY. Waktu itu pertama kali dia bilang bahwa ini kasus Munir harus diselesaikan. Ini test of our history. Artinya mendudukkan kasus Munir ini menjadi persoalan negara dan bangsa. Dan ini seorang presiden pidato resmi mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi kita semua sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, hal-hal yang sudah dilaksanakan, fondasi-fondasi dasarnya lumayan yang dilakukan oleh Presiden SBY. Nah, tinggal memang dijalankan kembali oleh Presiden Jokowi. Nah, itu yang pertama. Dari statement test of our history itu meletakkan kasus Munir, apa yang dikatakan oleh Mas Haris Azhar, itu memang struktur kekuasaan, struktur kekuatan dan lain sebagainya itu memang berada dalam jantung pembunuhan almarhum Cak Munir ini. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya betul kayak sakit gitu ya, 16 tahun setiap 7 September diperingatin. Tapi ada yang khas untuk 7 September saat ini yang tadi disebut juga dalam pengantar oleh Mas Usman Hamid yang mengatakan bahwa teman-teman Kasum memberikan legal opinion ke Komnas HAM, kemarin diterima oleh Pak Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, menerima teman-teman Kasum dan menerima LO tersebut. Dan LO itu kebetulan kami hari ini rapat paripurna dan ditindaklanjutin dengan membuat tim untuk memberikan kajian lebih dalam apakah posibilitas terhadap kasus ini sebagai pelanggaran HAM yang berat mungkin ataukah tidak. Dan bagi semua pihak yang punya kepentingan terhadap kasus ini silakan juga memberikan pandangan hukumnya apakah kasus ini masuk dalam pelanggaran HAM yang berat ataukah tidak. Menurut saya ini sesuatu yang istimewa. Ini terobosan yang menurut saya bagus dilakukan oleh berbagai pihak dan diterima oleh Komnas HAM, dan semoga memang ini akan menjadi satu babak baru gitu ya, yang meletakkan bahwa kasus Munir tidak semata-mata kasus individu, kasus Munir tidak semata-mata konstruksi pidana biasa, tapi kasus Munir dikonstruksikan sebagaimana mestinya, yang seharusnya memang sejak awal dikonstruksikan demikian. Karena dalam berbagai konsep hak asasi manusia misalnya, ketika pembunuhan terjadi serangannya memang bukan serangan pada individu, tapi serangan pada fungsi-fungsi kerja-kerja advokasinya dan menggunakan kekuasaan negara yang begitu sistematis dilakukan dan berbagai fasilitas yang juga digunakan, biasanya memang skemanya adalah skema pelanggaran HAM yang berat. Atau dalam berbagai konteks disebut extraordinary crime. Jadi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang pidana biasa begitu. Ini yang nggak boleh lah. Oleh karenanya Komnas HAM menyambut baik tadi putusan paripurna, karena kebetulan kami sedang paripurna menindaklanjutin LO tersebut dengan membuat tim kami. Nah, tim ini yang siapapun yang mau memberikan pandangan terhadap kasus Munir, terhadap apakah ini pelanggaran HAM yang berat ataukah tidak dan sebagainya, silakan memberikan masukannya kepada Komnas HAM. Yang ketiga, saya kepingin mengingatkan kembali sebenarnya, Munir itu tidak hanya sosok manusia biasa, tapi Munir dalam kerangka hak asasi manusia adalah
pembela hak asasi manusia. Oke. Nah, dalam konteks pembela hak asasi manusia inilah sebenarnya peringatan 7 September itu tidak hanya mengenang kematian Munir, tapi peringatan 7 September harus dimaknai sebagai peringatan perlindungan terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tadi Mas Haris mengatakan banyak orang yang jadi bulan-bulanan gitu ya katanya tadi. Lah itu ini harus kita peringati. Jadi refleksi bersama bahwa nggak boleh lagi ada orang yang mengalami nasib serupa dengan Munir atau mengalami nasib-nasib serupa yang kriminalisasi dan sebagainya. Karena saya ingat betul waktu saya masih bersua secara langsung dengan almarhum Cak Munir bahwa tanpa ada pembela hak asasi manusia di negara itu akan susah menuju negara yang demokratis, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang menciptakan kesejahteraan secara substansial. Karena human rights defender itu tidak hanya ngurusin orang dipukulin, tapi human rights defender itu juga ngurusin bagaimana mesejahterakan masyarakat, membuka aksesnya, termasuk juga melawan buta huruf dan akses keadilan dan lain sebagainya. Itu peranan dari human rights defender atau pembela HAM. 7 September itu diperingatkan oleh teman-teman semuanya di komunitas hak asasi manusia, tidak hanya soal pembunuhannya, tapi ini mengenang kembali pentingnya pelindungan pembela HAM di Indonesia. Dan 7 September layak untuk dijadikan Hari Pelindungan Pembela HAM di Indonesia. Oke, baik Bang Khoirul. Saya ke Bang Tobas kalau gitu Bang. Anda pernah mengatakan bahwa kemudian ada ketidakseriusan dalam pengungkapan kasus ini. Kita ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ketidakseriusan ini ada di poin-poin mana saja. Tapi dijawabnya nanti Bang Tobas. Kita break dulu. CNN Indonesia Newscast kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Tobas langsung. Bang Tobas masih dengan kita ya? Ya, Bang, dalam beberapa kesempatan Anda mengatakan bahwa kemudian ada ketidakseriusan dari pengungkapan kasus ini. Kita ingin mengetahui lebih lanjut, Bang, kalau kita relate dengan apa yang disampaikan oleh Bang Haris dan juga Bang Khoirul tadi, mungkin cocok dengan pernyataan Anda ini. Sengkarut ini di mana beradanya, Bang? Pengawasan dari DPR tentu lebih mengawal ini secara ketat. Ya, saya ingin katakan bahwa Munir ini adalah simbol. Baik simbol terkait dengan sosoknya sebagai human rights defender maupun atau pembela HAM. Ataupun simbol terkait dengan kasus pembunuhan Munir yang memang sampai saat ini belum bisa kita katakan sudah selesai dituntaskan oleh negara. Tadi bisa disampaikan oleh Bung Haris terkait sosok Cak Munir sebagai human rights defender, sebagai pembela HAM, di mana ia adalah simbol bahwa seorang human rights defender itu harus menjadi simbol perlawanan ya bagi pelanggaran HAM yang ketika berhadapan dengan kekuasaan maka seringkali menghadapi kriminalisasi, termasuk juga apa yang dihadapi oleh Cak Munir ini. Nah, terkait dengan simbol terhadap kasus penuntasan pembunuhan Cak Munir ini kan saya ulang juga seperti yang disampaikan oleh Bung Anam, SBY sudah mengatakan ini adalah test of our history, ini adalah ujian bagi sejarah kita. Karena ketika negara tidak mampu untuk menyelesaikan ini, menuntaskan setuntas-tuntasnya, membuka segala persoalan seluas-luasnya, maka kita berarti bisa dikatakan belum mampu untuk melakukan penegakan hukum dengan baik. Nah, yang jadi soal sebenarnya adalah sejak awal kan memang ada semacam tarik-menarik ya, tarik-menarik kekuatan ya. Di satu sisi dulu Kasum misalnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang cukup baik komunikasinya, tapi di sisi lain ada halangan-halangan untuk membuka beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan institusi tertentu. Padahal pada saat itu kan pemerintahan SBY atau Presiden SBY bisa bertindak tegas untuk memerintahkan untuk semua dokumen-dokumen yang ada di institusi yang memang sedang dituju untuk kita ingin mengetahui apa kaitannya dengan kasus ini, itu harus bisa dibongkar semua, dibuka semua demi kepentingan penegakan hukum. Tapi ada kendala di situ, ada di satu sisi aparat penegak hukum yang diwakili oleh Polri itu
terkendala karena harus memasuki institusi lain, ya, itu yang akhirnya ketika ini pun berhasil dibawa ke pengadilan, masih ada hal-hal yang tersisa yang belum bisa diungkapkan. Ya. Betul bahwa ini sudah masuk ke proses pengadilan. Ada yang sudah diputus, tapi bahkan ada yang juga diputus bebas. Oke, Nah, artinya Anda mengatakan ini ada saling lempar begitu, Bang Tobas? Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, menurut saya tetap menjadikan ini sebagai test of our history, tetap harus melihat bahwa ini menjadi PR pemerintahan sekarang juga, meskipun kejadiannya bukan di pemerintahan saat ini, meskipun juga proses penuntasannya atau penegakan hukumnya sudah pernah dilakukan di pemerintahan atau penguasa yang lalu, tapi tetap harus menyatakan diri, kami pun, ya, rezim ini pun juga harus turut bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita tidak ingin negeri ini mengalami proses impunitas, ada kejahatan, ada pembunuhannya juga konspiratif yang serius, ya, kasusnya, tapi tidak mampu negara untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa kemudian kasus ini pada faktanya saat ini masih saling lempar kasus oleh lembaga hukum yang menangani ini? Gini, saya tidak melihat bahwa ini saling lempar kasus, ya, tapi ini soal ke posisi untuk mau mengambil alih tanggung jawab, bahwa pemerintah saat ini juga harus menyatakan bahwa ini juga tanggung jawab kami, meskipun betul bahwa ini tidak ada kaitannya dengan penguasa pada saat ini. Tapi kan seperti kata Bung Haris tadi sampaikan, yang namanya negara yaitu berlanjut meskipun rezimnya berganti-ganti, tapi tanggung jawab negaranya tetap sama. Siapa yang memimpin negara itu punya tanggung jawab yang sama. Kalau kemudian, oleh karena itu maka yang paling penting sekarang adalah rezim ini, ya, rezim sekarang, ya, penguasa sekarang harus menyatakan diri ikut bertanggung jawab, ya, untuk menuntaskan kasus ini, termasuk juga menuntaskan apa yang kemarin belum selesai, yang tadi saya sampaikan di awal, yakni membuka seluruh dokumen di institusi tertentu yang memang kita harapkan informasinya terbuka semuanya. Oke. Saya ke Bang Haris kalau gitu. Bang Haris, kalau kemudian kita mendengar Bang Tobas mengatakan pandangannya seperti itu, bahwa memang belum bisa seterbuka itu, memang masih ada persoalan begitu. Tapi kalau kemudian ini cocok dengan pernyataan jika kasus ini sudah lama kadaluarsa dalam tanda kutip sejak dulu, ini sesuai dong, ya? Kalau melihat kejahatannya dia sebetulnya, jadi gini, ada masalah tools, kelengkapan, ada masalah soal keberpihakan. Kalau masalah kelengkapan, itu benar lah, ya, misalnya kayak Kontras sudah alert, kasih tahu nih bisa ada kadaluarsa. Kalau pakai pidana umum, yang mana itu digunakan untuk mengungkap kasus Munir di beberapa tahun yang lalu, itu memang bisa kadaluarsa, sementara masih ada pelaku utamanya yang belum diungkap. Nah, tetapi kalau lihat kejahatannya, dia muatannya jauh melampaui pidana umum. Dia bisa masuk sebagai kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, serious crime. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang berat, dia tidak terikat pada soal daluarsa. Itu teorinya, itu bukan saya yang ngomong, tapi teori hak asasi manusia, hukum HAM itu seperti itu. Jadi sebetulnya di satu sisi itu dia akan selesai terkait dengan soal keberpihakan. Tapi bagaimana kita mau ngomong bahwa ini pelanggaran HAM yang berat? Bagaimana kita mau ngomong bahwa tadi Bang Tobas bilang siapa yang mau ngambil tanggung jawab? Itu nggak muncul. Jadi sebetulnya dalam kasus Munir ini bukan soal krisis terhadap kerangka hukum atau toolsnya atau alat kelengkapannya, tetapi krisis kepada kemauan politiknya untuk mengungkap kasus ini. Nah, tadi ini yang saya bilang, Bok, jadi nggak bakal ada yang mau tanggung jawab kalau nerusin omongannya Tobas. Kenapa? Karena rezim ini pun dia terpapar oleh pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Nah, ada tanggung jawab yang misalnya hari ini mengerucut istana harusnya memiliki kelengkapan untuk menyatakan
ayo kita buka laporannya sehingga kita tahu sisanya ada di mana. Tetapi istana berapa tahun lalu ketika diminta untuk mengungkap, justru menantang tantangan tersebut, menolak tantangan untuk mengungkap, dan mendapatkan kemenangan di pengadilan dengan argumentasi yang menurut saya tidak otentik dalam konteks memberikan kebenaran. Karena dokumen tersebut harusnya ada di Istana Negara untuk diungkap. Jadi sumber kegelapan terhadap kasus ini ada di istana hari ini. Jadi nggak boleh berharap lagi atau bagaimana? Atau masih boleh berharap? Kalau saya mau bilang bahwa tidak mengungkap kasus ini adalah bagian dari kejahatan. Jadi bukan soal tanggung jawab, tapi kejahatannya masih terjadi. Oke. Jadi kemudian harapan itu masih belum bisa dilihat ya, masih bayang-bayang begitu ya? Kalau dari bukan bayang-bayang, ini gelap. Gelap ya, justru malah gelap gitu. Nggak ada. Listriknya dicabut sama istana. Oke. Sembari menunggu nanti Bang Khoirul dan teman-teman untuk menyelesaikan apakah kemudian ini masuk ke kategori pelanggaran HAM berat sehingga masa kadaluarsa ini bisa dihapuskan begitu. Ini Bang Khoirul, saya ke Bang Khoirul. Apakah ini memang dorongan yang begitu deras dari publik begitu Bang sehingga kemudian langkah-langkah ini akan ditempuh oleh Komnas HAM? Sebenarnya dorongan ini sejak lama. Jadi begini, posisi Komnas HAM itu beberapa kali sudah melakukan tindakan. Yang pertama pernah melakukan eksaminasi putusan Pak Muhdi. Lah dalam eksaminasi itu dikatakan bahwa pengadilan yang dilangsungkan itu tidak memenuhi syarat-syarat dan rekomendasinya pengadilannya harus diulang. Dan itu menurut Komnas HAM waktu itu satu standing yang sangat kuat. Artinya adalah memang ada sesuatu yang pembunuhan Munir ini tidak hanya dipandang ketika perencanaan pembunuhan dan pembunuhan berlangsung, tapi setelah pembunuhan juga masih tarik-menarik kekuatan, intervensi kekuasaan itu masih berlangsung. Oleh karenanya eksaminasi Komnas HAM waktu itu jadi sangat penting untuk kita ingat kembali. Yang kedua, pernah juga waktu itu juga pernah bikin tim, tapi memang belum mendalam. Nah saat ini itu mau menuju pada pertanyaan mendasar gini, apakah ini pelanggaran HAM yang berat ataukah tidak? Kalau ditanya saya sebagai Anam gitu ya, yang saya tahu persis kasus almarhum Cak Munir, bagi saya ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Gitu. Ini kasus Munir ini kasus yang terang benderang. Kasus Munir ini bukan kasus yang gelap. Sebagai fakta kasus dia sangat terang benderang. Bahkan siapa terduga pelakunya, bagaimana caranya, bagaimana menggunakan fasilitas negara, bagaimana konstruksi peristiwanya dibangun, bagaimana perencanaan pembunuhan dan lain sebagainya direncanakan. Ini kasus ini terang benderang, sangat terang benderang. Nah, tinggal memang political will saja. Nah, dengan detailnya kasus yang terang benderang ini, kalau ditanya saya sekali lagi, saya sebagai pribadi ini pelanggaran HAM yang berat. Nah, sebagai Komnas HAM prosesnya sedang menuju ke sana. Jadi kemarin teman-teman KASU memberikan LO-nya, legal opinion-nya kepada Komnas HAM. Dan oleh Komnas HAM direspon tadi putusan paripurna untuk membentuk satu tim. Sudah dibentuk timnya, saya salah satu timnya. Oleh karenanya siapapun yang punya pandangan dan lain sebagainya terkait ini, silakan juga memberikan pandangannya kepada Komnas HAM. Biar Komnas HAM juga sangat kuat. Nah, menjadikan kasus ini dalam kerangka pelanggaran HAM yang berat bukan hanya soal almarhum Cak Munirnya, tapi mendudukkan pokok perkara kasusnya ini sendiri sebagai serangan terhadap hak asasi manusia dan sebagai satu hal yang sangat mendasar dalam konteks tata kelola negara. Ini sangat penting. Jadi tidak hanya kepentingan Alif dan Diva dan Mbak Suci sebagai satu keluarga inti, tapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat besar. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak SBY waktu itu sebagai presiden, bahwa ini test of our history. Apakah jalan negara, tata kelola negara kita menuju negara yang penegakan hukumnya lebih baik, penegakan HAM-nya lebih baik, ataukah kita kalah dengan pembunuh Munir? Jadi statement Pak Presiden itu begitu sebenarnya dulu dimaknainya. Oke, Bang Anam, artinya kita memang menuntut goodwill dari pemerintah untuk kemudian merubah fokusnya mau kemana lagi penuntasan kasus ini. Saya akan kembali nanti, CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda.
Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya masih dengan narasumber yang masih bergabung lewat sambungan Zoom dan sambungan telepon. Masih dengan Bang Haris, Bang Anam, dan juga Bang Tobas masih dengan kita ya? Oke, Ya. oke. Saya ke Bang Tobas kalau gitu. Bang, gimana kemudian memanggil sekaligus nanti bertanya sebagai bentuk pengawasan dari DPR begitu, Komisi 3 terhadap lembaga atau aparat penegak hukum di negara ini, akan kemana lagi fokusnya nanti? Ya kalau menurut saya kita memang harus mencari alternatif solusi supaya ini tidak mandek ya, tidak kemudian dianggap tidak ada jalan keluar dan akhirnya berhenti di tempat dan akhirnya tidak bergerak apa-apa. Ini yang kita tidak harapkan sebenarnya. Nah, seperti disampaikan oleh Bung Anam, terkait dengan adanya keinginan untuk mendorong agar kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat, menurut saya sebagai suatu usulan dan sebagai suatu diskursus ya baik-baik saja ya, apalagi legal opinion-nya telah disampaikan oleh Kasum ke Komnas HAM. Ya meskipun menurut pemahaman saya terhadap teori hukum HAM sebenarnya tidak mudah untuk dapat mengkategorikan kasus pembunuhan munir ini sebagai pelanggaran berat. Apalagi pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang 26 2000 yang secara konseptual pun juga Undang-Undang 26 2000 pun juga mengandung beberapa permasalahan mendasar ya terkait dengan teori dan konsepnya. Tapi oke lah, itu sudah berjalan ya. Silahkan nanti dikaji oleh Komnas HAM. Tapi saya lebih tertarik untuk mencari jalan-jalan lainnya, ya. Yang kalau menurut saya, kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh penguasa pada saat ini, saya tetap menyasar pada pembukaan data dan informasi serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus tersebut di institusi yang selama ini diminta untuk membuka informasinya. Itu dulu, karena itu yang bisa dimiliki, itu kekuasaan yang bisa dilakukan oleh penguasa ya. Yang kedua ya seperti yang disampaikan oleh Bung Haris tadi, dokumen tim pencari fakta yang kemarin diributkan hilang, apakah hilangnya pada saat pergantian rezim, apakah memang ada tapi dikatakan nggak ada, yaitu menurut saya juga menjadi pekerjaan rumah ya bagi pemerintah saat ini untuk membukanya. Ya karena apa? Karena salah satu tugas dari pemerintah adalah memberikan hak atas informasi kepada publik, hak atas kebenaran, right to truth, right to information. Ya itu menurut saya yang saat ini seminimal mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Dorongan goodwill dari pemerintah ini yang akan kita minta untuk kemudian bisa melanjutkan kasus ini untuk diungkap. Bang Haris silakan, apakah PR-PR yang tadi dicatat oleh Bang Tobas juga akan Anda dorong untuk membuka kembali tabir ini? Ya, menurut saya yang disampaikan oleh Tobas itu sudah benar, tetapi itu mohon maaf saya mau bilang bahwa itu hanya baru satu variabel saja. Variabel tentang induksi atau alat-alat kelengkapan atau alat-alat tindakan yang harus dimiliki. Itu pun sebenarnya masih pertanyaan besar. Kan kalau di balik statementnya Tobas itu persoalannya kan ada aktor atau aktris, ada subjek di situ yang mau nggak si penguasanya membuka gitu, dan bagaimana caranya mendorong supaya penguasa membuka yang selama ini sudah berkali-kali disampaikan, berulang-ulang kali disampaikan, sevariatif mungkin disampaikan, tetapi itu dihiraukan. Gitu. Nah, saya ingin mengembangkan bahwa kadaluarsa atau pendekatan pidana umum itu adalah satu alternatif yang sudah dijalankan dan dia memang akan menemui satu titik kadaluarsa. Tetapi harus diingat, meskipun tadi Taufik Basari, Bang Tobas bilang kalau pakai pelanggaran HAM berat itu cenderung susah kalau di Indonesia, tetapi kasus Munir dan diamnya negara itu juga dikenal
di tingkatan internasional dan itu menjadi hutang atau tagihan internasional terhadap Indonesia. Oke. Tetapi ketika mereka diam hari ini, karena mereka paham penguasa hari ini tidak berteman baik dengan prinsip-prinsip rule of law, dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan oleh karenanya dibuka kemungkinan bahwa pasca Jokowi diharapkan adanya penguasa yang lebih sensitif, lebih kompatibel kalau pakai bahasa ilmu teknologi dengan penegakan hukum yang berdampak guna untuk menyelesaikan semua kasus dan kasus-kasus yang dianggap penting seperti kasus-kasus Munir yang punya efek bola salju atau gunung es terhadap kasus-kasus yang lain. Oke, jangan sampai kemudian ini utang ini menjadi aib begitu ya Bang Haris ya? Saya nggak mau seolah-olah kita mengemis-ngemis pada rejim hari ini. Kita nggak ngemis-ngemis. Kita cuma kasih tahu kita ini sedang bersedekah terhadap penguasa, bersedekah ilmu, bersedekah informasi, bersedekah kebenaran untuk mengungkap kasus ini. Kalau dikasih tahu, disedekahin, nggak mau tahu juga, ya kita harus cari kemungkinan lain. Dan itulah kehidupan, dan dalam kehidupan ada perjuangan untuk keadilan dan untuk kebenaran. Oke, Bang Haris, kita tunggu bagaimana kemudian harapan itu. Terakhir saya ke Bang Anam, singkat saja Bang, kalau kita tarik ke kondisi sekarang, peran Munirman terkait advokasi terhadap pejuang atau pembela HAM ini tentu masih bisa kita lanjutkan. Karena apakah kemudian peran ini memang bisa terus berlanjut, karena kita tahu bahwa pemberangusan ini berpotensi sekali oleh pihak-pihak yang punya kuasa. Kenapa kemudian ini dijadikan pertanyaan? Karena untuk memastikan upaya melindungi pembela HAM ini sudah atau belum sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh negara. Iya, sebelum merespon itu saya mempertegas saja bahwa menyelesaikan kasus Munir itu adalah mengarahkan tujuan negara agar lebih demokratis dan agar menghormati hak asasi manusia dan negara tidak kalah dengan kekerasan atau pembunuhnya. Itu penting. Makanya walaupun 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, bahkan bertahun-tahun berikutnya kalau ini nggak dituntaskan, itu sejarah kita akan tercoreng. Oleh karenanya menuntaskan kasus ini adalah menyelenggarakan negara ke depan jauh lebih baik. Jadi itu message yang penting. Jadi bukan soal almarhum Cak Munir sendirian atau keluarganya almarhum Cak Munir, tapi ini urusan negara dan bangsa. Nah, soal yang tadi ditanyakan, ya ini pentingnya mengingat kembali bahwa pembela HAM itu harus dilindungi. Itu seperti yang diungkapkan oleh almarhum Cak Munir. Pembela HAM itu di semua lini, guru-guru di pelosok, buru-buru, tukang-tukang supir dan lain sebagainya, penjaga sungai, penjaga lingkungan, petani dan lain sebagainya, itu bisa menjadi pembela hak asasi manusia. Karena dia sedang memperjuangkan agar negara ini sejahtera dan adil secara substansial. Makanya penting 7 September sebagai hari pelindungan para pembela HAM di Indonesia. Bang Anam, terima kasih. Kita masih terus tagih janji penguasa agar kemudian kasus Munir atau kasus-kasus yang bersinggungan dengan pembelaan HAM ini tidak ikut terkubur begitu. Terima kasih narasumber saya yang sudah bergabung malam ini, dan sampai akhir dialog kita malam ini konfirmasi dari pihak juru bicara Istana dan juga kantor staf Presiden belum memberikan konfirmasi untuk berpartisipasi. Sayang sekali memang, tapi tidak apa-apa, mungkin di lain kesempatan. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya.